Astagfirullahaladzim. Bang Hendro. Astagfirullahaladzim. Bang Hendro ini apa namanya? Papan nisan. Baca yang keras Bang Hendro. Siapa? Bin siapa? Kapan abang mau wafat? Kenapa belum mau wafat? Saya masih ingin berubah Pak Ustaz. Allahu Akbar. Selama di rumah hijrah pelajaran apa yang abang dapat? Apa Bang? Saya ingin lebih baik Pak Ustaz. Saya ingin berubah, saya ingin bertobat biar saya bisa menyenangkan anak-anak saya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi asbab taubatan nasuha buat Bang Hendro ya. Amin. Banyakin istighfar Bang Hendro di dalam kubur. Ya. Ayo santri bantu dulu. La ilaha illallah. Yang belum ditutup tuh. Ya. Saya kasih tahu sama Bang Hendro, nanti Bang Hendro yang nemenin cuma ada kamera infrared yang ada di sini. Nah sekarang sebelum kita tinggalin ya, Bang Hendro ngomong sama anak Bang Hendro, sama istri, janji sama istri sama anak, kalau Bang Hendro mau berubah bilang. Ibu, anak-anak Bunijar bisa Hafiza maafkan ayah nak. Istriku Depi maafkan suamimu ini. Bang Hendro, mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Amin. Buat Bang Hendro bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Amin ya Allah. Dan seandainya ini proses, mengingat kematian ternyata adalah hari terakhir Bang Hendro. Mudah-mudahan ini menjadi asbab Bang Hendro usul khotimah. Amin ya Allah. Ayo santri boleh dibantu terus. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya nanti pada saat kita dimasukkan dalam kubur dan orang-orang yang mencintai kita meninggalkan kita beberapa langkahan kaki, maka malaikat Munkar dan Nakir akan datang bertanya di dalam kubur. Semoga kita semua bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mudah. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Astagfirullahaladzim. Man Nabiyuka, siapa nabimu? Suara apa itu Pak Ustaz? Madinuka, apa agamamu? Ada suara dari dalam tanah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya kepala aja nih Bapak. Astagfirullah. Tolong Pak Ustaz, tolong saya Pak Ustaz. Biar dulu ya. Ini kita lagi kasih pelajaran yang berharga buat suami ibu. Dia minta panggil istrinya Ustaz. Allahu Akbar. Pak Ustaz, tolongin suami saya Pak Ustaz. Mas Fadli tolong. Iya Mbak, iya Mbak. Tapi kita kasih kesempatan dulu suami Mbak buat belajar, ya Mbak ya. Semoga dia bisa berubah Pak. Amin, 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 amin. Ampun. Ampun. Astagfirullahaladzim. Kita tunggu ya Mbak ya, beberapa waktu lagi ya Mbak ya. Iya tolong ya Mas. Kasihan sama anak saya Mas. Tadi dia cerita sama kita Mbak, kalau anak yang pertama takut ketemu sama dia. Iya Mas, dia takut. Apalagi kalau pulang habis mabuk Mas. Astagfirullahaladzim. Anak itu gak usah takut. Astagfirullahaladzim. Anak saya kecil masih bayi, baru umur 5 bulan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah.
Pak Ustadz, tolongin Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat dia ya Mbak ya. Selesai dari sini mudah-mudahan jadi orang yang baik yang soleh, yang bisa jadi imam yang baik buat keluarganya. Pak Ustadz, ada suara. Tolong Pak Ustadz. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia kayaknya ngeri banget Pak Ustadz. Dia kayaknya kayak Pak Ustadz, tolongin suami saya Pak Ustadz. Mas Fadli, iya tolongin Mbak, suami udah ya Mbak ya. saya. Tunggu kasih kesempatan Pak Ustadz, biarin dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz, ya ada suara. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Udah Astagfirullahaladzim. coba Pak Ustadz. Ya, ada yang narik-narik nih, ada yang narik-narik. Fadli. Pak Ustadz, Ini gimana nih? gimana ini Pak Ustadz? Yaudah ini kita nggak kelihatan dari gambar ini masuk aja. Udah nggak kelihatan dari gambar ya, astagfirullahaladzim. Ayo masuk aja, masuk. Allah, astagfirullahaladzim. Udah coba Pak Ustadz. Ya, ada yang narik-narik nih, ada yang narik-narik. Fadli. Pak Ustadz, Ini gimana nih? gimana ini Pak Ustadz? Yaudah ini kita nggak kelihatan dari gambar ini masuk aja. Udah nggak kelihatan dari gambar ya, astagfirullahaladzim. Ayo masuk aja, masuk. Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan, astagfirullahaladzim. Itu nggak bisa napas tadi ya. Astagfirullahaladzim. Selama ini aku sering menyakitkan mama, bikin malu mama dan anak-anak. Hendro. Buka sih. Astagfirullahaladzim. Dibuka aja bang. Dibuka aja bang, maafin ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bang Hendro dengar ucapan saya? Bang Hendro, tadi saya perhatiin dari monitor, abang kenapa di dalam bang? Teriak-teriakan. Bukan saya yang ada menarik Pak Ustadz. Pelajaran apa yang Bang Hendro dapat di sini, di dalam muzakarah tadi, di dalam kubur tadi? Saya ingin bertobat. Mau sayang sama anak-anak sama istri, Saya sudah menyesal. siapin waktu selalu buat keluarga bang. Bang Hendro, tadi saya dengar dari istri 7 tahun abang nggak kasih nafkah. Abang nggak kasihan sama istri bang. Istri itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi anak Bang Hendro banyak. Anak nggak dikasih nafkah, istri nggak dikasih nafkah, abang berdosa bang. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ul. Seseorang itu dikatakan dia berdosa besar ketika dia tidak bertanggung jawab atas amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mulai sekarang abang harus janji bang sama istri, sayang sama istri, sayang sama anak-anak. Cariin rezeki dari rezeki yang halal bang. Amin. Nafkahin keluarga bang. Walaupun sedikit, yang penting halal. Yang penting barokah. Amin, ya Allah. Insya Allah jadi manfaat bang. Amin ya Allah. Abang janji sama istri kalau abang nggak akan pakai lagi yang namanya obat-obatan terlarang, minum-minuman keras. Sampai Janji. Sampai. Maafin ayah bang. Selama ini sering Saya hadirin juga hari ini orang yang berjasa buat Bang Hendro ya. Lihat bang, ada siapa di sebelah yang ngelaporin orang yang berjasa buat abang. Makasih buatmu sudah pelaporin ibu. Bersyukur bang, punya tetangga yang mau ngelaporin abang buat abang berubah menjadi orang yang lebih baik. Bang, sekarang janji sama istrinya bang. Jadi ada perubahan. Amin. Sekarang janji sama istrinya bang. Abang mau nafkahin dia, mau sayangin dia dan anak-anak. Sampai bang.
Maafin ayah, Pak. Ayah sekarang janji akan nyari uang yang halal untuk menafkahi kamu dan anak-anak, Mak. Semua kamu berubah ya. Bisa menafkahi anak-anak. Maafin, Mak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Berbicara Kasihan anak-anak. yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bagaimanakah kita mendidik anak kita? Apakah kita sudah mendidik anak kita menjadi baik atau justru malah kita membuat anak kita terjerumus dalam maksiat? Di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk memperoleh kekayaan dengan instan tanpa memikirkan bagaimana caranya, apakah itu cara yang halal atau itu cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang memikirkan bagaimana caranya hidup enak, tapi mereka lupa memikirkan bagaimana caranya mati enak, yaitu husnul khatimah. Allah, Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad San. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.